mau satu boleh nggak? Bisa ya? Satu foto. Bisa. Di lock kayaknya, cuma sama host ya. Om, hanya Gimana? host. Ika, monitor, tolong dibantu. Tadi Adit mau share ini, hasil karya. Tadi katanya di lock. Coba lagi, Dit. Belum bisa, Kak. Oh, udah. Nah, ya, sip, mantap. Ini bukan foto saya gitu. Cuman buat saya proses kreatif itu ya yang sekarang terjadi ya seperti ini gitu. Yang awesome. Nah, ini menentukan di mana menentukan posisi kita ada di mana dan kita mau bikin apa gitu. Kenapa? Karena dulu Om Kris mengalami yang sudah lama gitu ya, yang sudah lama mengalami dulu itu begitu luar biasanya menjadi seorang fotografer, punya alat fotografi, wah Edun keren kan gitu dulu itu. Nah ini berganti dengan sekarang gitu. Jadi kalau zaman sekarang orang mau motret gampang, mudah mau motret itu gitu. Pakai handphone juga bisa. Nah cuman yang jadi masalah sekarang banyak orang bisa motret, tapi tidak banyak orang yang tahu apa yang mau dia potret. Nah, buat saya itu termasuk salah satu dari proses kreatif gitu. Kalau kita melihat secara perjalanan fotografi di grup of juga sempat diskusi sama Om Edo, sama teman-teman, sama Kang Anto gitu kan. Pendekatan kreativitas di fotografi sebetulnya sudah jauh dari dulu dilakukan gitu. Nggak cuma seperti wah ini keren nih sekarang bisa kayak ya. Dulu sempat heboh levitasi. Kalau yang saya lihat siapa ya yang ramai itu setelah muncul dari Jepang. Ketika saya mundur ke belakang, saya pernah lihat fotonya Philip Halsman yang motret Salvador Dali lagi loncat. Nah, bayangkan di era itu belum ada Photoshop. Di era itu masih luar biasa untuk kita bisa motret. Jadi proses kreatif ya sebetulnya urutan kejadian. Fotografi kalau ingin bilang kreatif ya sebetulnya halnya bagaimana caranya kita memotret sesuatu yang orang lain nggak pikir buat membuat seperti itu. Dulu kalau ada foto yang yang pegangan tangan yang ditarik begini gitu, itu hebohnya luar biasa. Nah tapi ketika yang lain mulai ngikutin, hebohnya hilang. Terus sekarang yang pakai pakai botol-botol di depan yang motret dibeginiin segala macam. Mana kameranya? Oh ini. Pakai gini gitu segala macam. Awal-awal keren, tapi lama-lama akhirnya jadi tidak keren gitu. Jadi kita harus membedakan fotografi kreatif untuk proses pembelajaran dan pencarian jati diri kita dengan fotografi kreatif ketika kita memang dituntut untuk menghasilkan satu karya yang standar banyak orang. Mungkin itu dulu. Ini ada sesi apa enggak ya? Nanti kita bagi 2 sesi, Dit. Jadi nanti ada sesi khusus tanya jawab supaya lebih teratur. Ada pemaparan lebih lanjut, Dit, atau gimana? Saya sebetulnya ada satu proyek di yang proyek foto maksudnya.
kembangin lagi gitu. Nah, saya mau share. Nah, ini kita lebih ke arah konsepnya lebih ya, daily activity-nya dilakukan sama tangan saya, apa yang kelihatan sama mata saya ketika tangan saya beraktivitas. Nah, inilah yang saya lihat gitu. Saya bikin banyak seri tentang foto kegiatan tangan saya sehari-hari ini. Dulu ya, satu-satunya saya jadi main vape, saya main vape lagi sekarang gitu. Saya coba abadikan. Lucu dit. Mantap. Ya, seperti inilah maksudnya. Saya coba diam di satu titik. Ketika saya beraktivitas, ya saya memposisikan kamera itu ya ada di kepala saya gitu ya. Dan saya coba mendokumentasikan itu. Gitu. Saya bikin ini banyak seri. Salah satunya yang seri di meja, ada seri di tempat makan, ada seri saya masak. Ya daripada saya diam di rumah nggak ngapa-ngapain gitu maksudnya. Saya lanjutin lagi seri tangan saya, daily activity tangan saya ini gitu. Oke. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Oke, kita coba masuk sesi pertanyaan pertama ya. Kak, bisa dibantu Kak dibuka? Halo. Dibuka itunya. Ini dia. Mohon pertanyaan nanti satu-satu ya. Jadi sabar ya. Sebentar. Buka dulu mute-nya ya. Oke. Kok hilang lagi ya? Kita masuk sesi pertanyaan. Nanti yang mau bertanya silahkan angkat jari atau gimana? Sebentar nanti mute-nya dibuka bagi yang ingin bertanya. Ada yang mau tanya? Ini beberapa tidak pakai video, jadi hanya keluar nama aja. Tapi yang pakai video dulu nih, yang ada yang mau bertanya nggak nih? Selamat datang Pak Dayat. Akhirnya berhasil juga. Pak Dayat, selamat datang. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut dulu ya. Biar Kang Adit melanjutkan pemaparan materinya ya. Iya. Oke, Dit. Silakan, Dit. Ya, kadang ada yang nanya, wah ini bisa nggak diaplikasiin di semua genre fotografi gitu? Saya bilang bisa. Kreatif itu kan cara berpikir, kreatif itu pola kita gitu, kreatif itu cara kita memecahkan masalah. Saya punya foto ini. Ini kalau dibilang sekarang orang lagi gandrung sama street fotografi gitu. Saya coba turun ke jalan. Nggak pakai baju. Nah, akhirnya saya foto. Nah, ini fotonya. Bentar.
Ya, jadi saya kasih judul ini Bermimpi. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa nggak pernah dimasukin ke foto street? Ya karena ini menyalahi aturan street sebetulnya. Aturan street yang saya salahi adalah, ini kalau saya boleh buka-bukaan, saya jujur, foto perempuan di sebelah kanan itu multiple expose dari foto setelah saya memotret foto ini. Foto yang perempuan sebelah kanan itu foto billboard gitu. Dan saya sudah pernah melihat foto itu malam sebelumnya, dekat dengan tempat saya motret ini. Jadi begitu saya lihat posisi orang motretnya memang seperti ini, orang tidurnya juga memang seperti ini, tidak digeser dan lain-lain. Di belakang itu toko yang tutup, memang pakai grendel di belakang. Nah, jadi akhirnya saya ambil komposisinya, saya besarkan itunya, karena untuk saya tempelkan foto lain di situ. Nah, oke, itu secara hasil. Nah, terus sekarang kita bicara tentang kreatif secara proses. Banyak orang berpikir fotografi itu karya individu. Fotografi itu nu aing gitu. Fotografi itu foto-foto orang gitu kan. Nah, kalau buat saya, setelah saya menekuni fotografi ini lumayan lama dan berliku, akhirnya saya berani bilang kalau fotografi ini bukan karya kita sendiri. Fotografi ini perlu keterlibatan banyak orang di sini untuk membuat satu karya. Kita diam di rumah, gitu. Kita mau motret, kita otomatis, saya motret apa ya? Motret sendok, kita motret apa? Kalau saya di rumah, saya minta tolong sama istri saya, otomatis ada keterlibatan orang lain di situ yang harus kita pahami dan itu jadi bagian dalam karya kita. Nah, saya pernah motret di depan ratusan orang. Saya pernah motret hanya 1 lawan 1 dengan model. Sebentar, ada nggak ya contohnya? Nah, ini di alun-alun Bandung. Bayangkan kita harus motret di depan berjubel orang seperti ini gitu. Yang saya foto memang cuma 3 orang, tapi masa di belakangnya ini nggak bisa dengan mudah diatur gitu. Perlu ada sesuatu untuk mengendalikan itu dan fotografer berhak dan harus punya kemampuan untuk itu gitu. Kadang kita juga akan dihadapkan dengan kondisi yang memang kita harus diam. Ini saya waktu motret untuk produk Unilever, saya motret untuk Bango gitu. Untuk motret satu produk saja, ini untuk kecap, akan ketemu dengan sesuatu yang ribetnya minta ampun gitu. Dan buat saya, kalau itu semua kita pegang sendiri, fotografer stres nantinya. Nah, pengalaman akhirnya akan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan wawasan dan kreativitas si fotografer itu sendiri. Saya ada satu contoh lagi ketika kita yang memang harus melibatkan banyak orang. Bentar. Oke, ini saya ada satu kerjaan untuk K9, untuk anjing polisi. Anjingnya Rottweiler. Ya, memang beneran itu anjingnya asli. Jadi
ada, tapi memang pada saat kita menyatakan diri kita ingin hidup dari fotografi, kadang yang kita foto Ini ngeheng ya? Ngeheng, Kak? Terputus. Putus, Dit. Halo, Kang. Ya, bentar. Tadi putus. Aditnya hilang. Kita tunggu dulu. Sudah kembali. Ya. Kaget. Iya. Dit, tadi yang agak terputus, Dit. Tadi yang pas foto K9-nya agak terputus materinya. baik lagi, saya dapat kerjaan dari K9 buat foto, dan ya itulah, kalau kita sudah memutuskan untuk hidup dari fotografi, kadang juga kita harus menerima yang kita foto itu apa gitu. Bisa jadi makhluk bernafas, bisa jadi tidak gitu. Bisa aja kita motret makanan, bisa kita motret model gitu. Nah, yang unik begitu kita harus ketemu dengan motret binatang yang di layar gitu. Jadi kalau kita setiap hari motret buat ikut lomba, akan beda ceritanya dengan kita disuruh motret binatang. Dan akhirnya saya dibawa ke tempat pembiakan anak anjing itu. Nah, mana ya? Nah, ini fotonya gitu. Jadi ini anak ini anak anjing dicoba bagaimanapun caranya memang mentok gitu ya. Mereka masih anak anjing gitu kan, terus nggak bisa kita atur juga. Akhirnya saya memutuskan saya tiarap di satu titik, dan di depan saya suruhlah si yang pegang anak-anak anjing ini, oke, lepas. Anak-anak anjing ini semua berlarian ke arah saya gitu. Ya, mau tidak mau saya harus foto berulang-ulang. Akhirnya ya alhamdulillah saya dapat momen ini gitu. Nah, siapa yang berhak memutuskan bagaimana caranya? Kenapa? Oke, saya tiarap. Oke, Mas maju ke sana ya. Nanti lepasin ya. Nah, itu adalah, kalau buat saya, itu adalah proses kreatif dalam membuat satu karya gitu. Atau kalau bahasa yang gampangnya adalah yang tadi di awal saya bilang, semua orang saat ini bisa motret. Semua orang saat ini sangat mudah untuk motret. Tapi saya yakin nggak semua orang saat ini mau dia potret gitu. Nah, jadi untuk bisa seperti itu adalah kita balik lagi. Maksudnya wawasan kita juga harus terus ditambah, pengalaman kita juga harus terus ditambah gitu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan satu masalah di lokasi gitu, kita tahu kita harus ngapain. Atau mungkin wah ini masalah nih di lokasi, kita ambil keputusan hari ini nggak motret, lanjut besok gitu. Nah, kreativitas itu hanya akan muncul kalau kita tahu apa yang mau kita foto. Tapi begitu kita disuruh motor dan lain-lain, tapi kita nggak tahu apa yang mau kita foto, selesai. Pada saat itu selesai masalahnya gitu. Jadi kalau buat saya, intinya adalah fotografi kreatif itu jangan dibikin ribet. Fotografi kreatif itu simple. Fotografi kreatif itu pada dasarnya adalah coba tuangkan imajinasi kita dalam bentuk visual. Itu aja dulu. Ini saya ada satu foto lama. Kok nggak bisa sharing foto lagi? Halo, Bu Ika. Halo, nggak ada diganti kok, Mas. Mas lagi, Kang. Masih nggak bisa? Tunggu bentar.
Ada yang lagi sharing foto, ada partisipan di sini katanya. Coba Kang, bisa nggak? Enggak. Kok aneh ya? Bentar. Ada partisipan lain yang lagi sharing foto nih. Loh, Katanya di sini. siapa? Sepertinya tidak ada yang sharing. Urusan Ko Budi Wiarno yang sharing gitu. Pencet kali. Halo, San. Coba lagi Kang, mungkin udah bisa. Ya, udah. Ya, udah balik Dit. Ya, oke. Ini foto lama memang. Ini saya buat tahun 2010. Ini banyak orang bilang ini post productionnya gila-gilaan gitu. Ini diedit ya, ini digital imaging ya dan lain-lain. Nah, saya berani bilang enggak. Untuk motret ini model datang jam 7 pagi, jam setengah 8 pagi model di make up, beres make up jam 4 sore, jam setengah 5 sore, baru saya motret. Motret nggak lebih dari setengah jam. Jadi saya motret ini sekitar jam setengah 5 sore. Ini model di make up plus di painting. Untuk light biru dan merah keoranye ini saya pakai filter. Titik-titik di belakang itu apa namanya? Mana ya? Nah, ini nih. Ini yang buat bedak di nah, gitu tuh. Jadi kadang untuk mendapatkan satu foto kita perlu pengorbanan yang luar biasa gitu. Kita perlu penantian yang sangat lama. Nah, kreativitas itu memerlukan kesabaran juga, dan kreativitas itu bisa tumbuh dengan luar biasa besar dan bagus. Salah satunya adalah karena pengalaman. Itu sih. Asa tegenah aja tuh bari ngopi mah. Ada yang mau nanya? Masih 1 jam ini. Ada 1 jam nih. Ya, Dit, pasti banyak teman-teman yang ingin bertanya. Ini saya yakin sekali ya. Dalam kita berfotografi memang menuntut yang namanya kreativitas. Karya seni pada umumnya menuntut kita berkreasi dengan imajinasi yang kita punya. Ya, pasti banyak yang ingin bertanya, bagaimana seorang Kang Adit itu memperoleh ide-ide kreatifnya gitu. Dari mana brainstorming-nya, atau brainstorming, kemudian apakah ngobrol dengan teman, dari sumber bacaan, dari film, atau dari media-media lainnya, Dit. Atau juga mungkin kita juga ada dalam tanda kutip kadang-kadang terbentur dengan ada yang namanya plagiat. Jadi kita secara tidak sadar maupun sadar itu kadang-kadang melihat hasil karya orang lain, terus kita tumpahkan ke karya kita sendiri. Ya, walaupun ada pepatah bahwa nothing new under the sun, the same sun. Jadi maksudnya kita hidup dalam satu dunia yang begitu-begitu aja sebenarnya. Tapi kan kalau kita seperti karya Kang Adit, misalnya fotonya tiba-tiba luar biasa, muncul tadi yang perempuan yang musim salju dan musim panas itu, judulnya apa tadi saya lupa. Tapi bagaimana Kang Adit memperoleh ide-ide tersebut gitu? Langsung aja kalau Om Kris ya, saya jawab. Jadi ya, langsung aja. Jadi kalau memang banyak orang yang bilang kalau pengen motretnya bagus, fotografer tuh harus bisa gambar, fotografer itu harus bisa nulis. Saya hanya jawab itu mungkin hanya 50% dari syarat utamanya gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita memecahkan satu masalah yang nggak kepikiran sama orang gitu. Saya mau coba share satu foto. Jadi saya dapat job dari salah satu merek apa ya? Tempat tidur, merek kasur. Kasur Pegas yang pakai per gitu.
Nah, saya dapat, akhirnya kita brainstorming sama klien, dan klien bilang gitu. Jadi gimana Kang Adit aja deh, saya percaya. Nah, kalau saya ketemu klien seperti ini, saya bahagia sekali. Akhirnya biar bisa bagus dilihat banyak orang, dan gimana cara di iklan kasur ini jadi luar biasa bikin heboh gitu. Nah, kalau biasanya saya memulai dengan satu kata saja. Jadi kalau kasur udah jelas itu objeknya gitu. Kata yang saya mulai adalah luar biasa. Nah, dari kata luar biasa, saya ngelamun nih, tanda kutip ya, saya ngelamun biasa. Kalau saya ingin memvisualisasikan satu kata tentang luar biasanya dulu, saya mesti ngapain ya gitu. Nah, luar biasa apa yang bikin saya seorang saya gitu kan, melihat sesuatu itu yang buat saya, wah ini luar biasa. Nah, banyak tuh pilihannya tuh, sampai pilihan saya ngelamun gitu. Sampai akhirnya, oh iya ya, buat saya yang luar biasa itu kalau saya masuk ke museum, melihat karya masterpiece, saya akan bilang, edan, ini luar biasa. Ya. Nah, itu awalnya. Jadi, saya akan mencoba memainkan satu kata saja dulu. Saya mainkan dalam imajinasi saya sampai kebayang satu visual yang memang cuma saya sepertinya yang tahu. Wah, oke, luar biasa. Nah, dari situ saya mulai mencoba mensketsakan itu. Gitu. Oke, luar biasa. Kasur, museum, ada orang ngelihat di dinding, ada kasur. Wah, ini masterpiece. Oke. Buat saya saat itu ini keren gitu. Dan saya coba kemas itu, saya jual tanda kutip, presentasikan ke klien. Ketika klien bilang mantap, jalankan gitu. Nah, jadilah fotonya seperti ini. Nah, ini kalau ini dibilang ini editan ya, ini editan. Ini benar-benar editan. Tapi ini semua memang disiapkan gitu dari kostumnya gitu, terus dari kenapa dia pakai rok span, kenapa dia pakai high heels. Kalau diperhatiin di tangan kanannya ada Suryakanta teh naon atunya, kaca pembesar gitu. Lampu sorot dan lain-lain itu sudah disiapkan. Dan dari konsep luar biasa saya mengambil, oh iya, kalau saya melihat sesuatu yang luar biasa itu adalah ketika saya datang ke museum, saya lihat satu karya yang masterpiece, saya akan bilang itu luar biasa, dan saya tumpahkan karya itu, saya ganti dengan kasur ini gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya dari mana sih kita mulai, memang harus bagaimana kita cara melakukannya. Intinya kalau buat saya akan mulai dari satu kata dulu. Satu kata yang berkaitan dengan apa yang mau saya foto. Itu saja dulu. Itu memudahkan saya, membantu saya. Dan untuk men-trigger itu memang saya senang banget nonton film. Saya senang banget baca buku. Saya senang banget sama sejarah, dan saya dikasih satu buku sama Pak Setiawan, bukan dikasih, direkomendasikan satu buku sama Pak Setiawan yang intinya adalah tentang seniman itu berkarya dari mencuri. Saat ini tahun 2009 saya membuat satu foto di dalam air. Saya bikin foto ini dan ini heboh. Dibilang saya wah ini bandnya alirannya grunge ya. Grunge. Enggak, band ini alirannya pop. Loh, kok kayak cover albumnya Nirvana? Oh, saya baru ingat.
cover album Nirvana yang Nevermind. Nevermind bener ya, yang bayi itu di dalam air. Jadi seniman saat ini, fotografer saat ini berkarya dari tanda kutip mencuri. Itu salah tidak? Tidak. Yang salah itu adalah menjiplak. Kalau itu salah gitu. Atau memakai karya orang dan mengaku karya itu jadi milik kita. Ya betul Om Robert, Nevermind ya. Album pertamanya Nirvana. Nah, jadi kalau buat saya, cara men-trigger adalah usahakan kita rajin baca. Usahakan kita rajin lihat dan usahakan kita rajin nonton kalau saya. Saya tuh senang banget nonton film gitu. Saya senang banget nonton. Jadi kalau saya karena tahun 2009 saya kecelakaan, jadi saya nggak bisa duduk lama. Akhirnya saya jadi nggak bisa kayak dulu sering ke bioskop. Jadi saya nungguin. Nah, saya selalu menunggu eventnya Anugerah Film Dunia. Dan saya lihat nominasi di situ. Nah, kalau nominasinya sudah muncul, filmnya. Saya pengen tahu kenapa sih film ini masuk nominasi dan masuk nominasi di situ itu bisa membantu men-trigger, wah, kok orang udah kepikir sampai sini ya gitu. Contohnya film Birdman atau apa namanya kalau dari Indonesia film City. Film itu sekitar tahun 2017. Itu film dengan budget paling murah, dibikin sama salah satu sutradara dari Jogja. Filmnya hitam putih dan dia menang Festival Film Bandung. Nah, jadi kita cari hal-hal yang seperti itu, kita lihat kenapa film ini bisa menang. Bagaimana cara pengambilan gambarnya, bagaimana cara komposisinya, bagaimana ini diterjemahkan dalam bentuk dari judul saja itu bisa jadi bulan luar biasa kalau di film. Kalau di buku, ya saya suka baca masalahnya. Jadi buku itu akan lebih luar biasa. Ya kita baca teks dan pikiran kita akan membayangkan, memproyeksikan visual buat yang luar biasa. Intinya adalah bagaimana caranya, saya akan kalimat ini jadi jangan bosan. Bagaimana caranya kita memecahkan masalah berbeda dari orang lain. Itu aja dulu. Kalau saya satu, jadi kalau ini contoh ini udah sering saya lakukan memang, dan sebenarnya teman-teman Prof juga udah tahu. Cuman saya ingin merimain kembali saja. Kalau ada satu kata kunci tentang kunci, ya, kata keyword itu adalah kunci. Tolong visualisasikan tentang kunci. Nah, ketika orang lain berpikir tentang ya, nah, ketika orang lain berpikir tentang kunci yang seperti ini, saya pikir tentang kunci yang seperti ini. Katanya sama, gitu, kunci. Tapi penerjemahan secara visualnya beda, gitu. Dan itu hanya bisa didapat dari orang yang punya kemampuan berpikir bagaimana caranya memecahkan masalah beda dengan orang lain. Masalahnya apa? Harus memvisualkan kunci. Oke, jawab dong. Gitu. Bikinlah. Oh iya, ada orang bikin kunci Inggris, kunci gembok. Kalau saya akan bikin kunci G. Nah, contoh yang sederhana lagi, siapa sih yang nggak tahu film Lord of the Ring gitu? Silahkan ceritakan dalam 5 menit. Kata pendek itu film hampir 9 jam total dibuat trilogi. Hanya bercerita tentang cincin. Jadi
cincin itu bisa bercerita tentang Middle Earth yang luar brutal dan epic seperti itu. Kalau kalau orang standar biasa, tolong dong visualisasi tentang cincin, kawinan, lamaran, tunangan gitu. Nah, Lord of the Ring adalah contoh bagaimana mereka memvisualikan cincin dalam gambar yang luar biasa dan cerita yang luar biasa. Buat saya stunning, epic, gokil. Ada lagi yang bertanya? Yang mau tanya boleh ketik di bagian chat dulu, nanti bisa unmute. Next pertanyaan Dit juga ini mungkin mewakili teman-teman di PAS juga, bahwa kita tahu bahwa fotografi itu adalah hobi yang mahal, ya, karena kita harus invest di peralatan, ya body kamera, lensa-lensa, belum artificial lighting. Nah, apakah dengan mempunyai peralatan-peralatan yang cukup lengkap atau bagaimanakah itu akan mempengaruhi suatu proses kreativitas, Dit? Kalau mempengaruhi memang pada akhirnya iya sebetulnya Om Pri. Cuman ingin bilang begini, untuk saat ini alat nomor 2, yang satu ada kemampuan si fotografer sekarang untuk menyusun dan memasarkan dirinya lewat media sosial. Akhirnya ini yang jadi tolak ukur utama sekarang. Alat sudah nomor sekian. Tapi ibarat beginilah, nggak mungkin dong ada gitaris nggak punya gitar, nggak mungkin dong ada drummer nggak punya drum gitu. Jadi kalau buat saya, seorang fotografer itu mutlak minimal memiliki kamera, lensa, baterai kamera, dan memori. Sudah. Ini yang mutlak. Sekarang kalau ditanya kamera yang bagus apa, saya jawab netral aja deh. Semua kamera bagus. Lensa yang bagus apa? Saya juga jawab netral aja. Semua lensa bagus. Karena misalnya nih, wah yang bagus lensa 70-200. Oke, saya beli 70-200. Tapi saya disuruh motret motret pelaminan dengan jarak yang sangat pendek. Saya perlu lensa lebar, nggak kepake juga 70-200-nya. Jadi alat itu akan sangat terpakai kalau kita tahu apa yang mau kita foto gitu. Kita tahu passion kitanya kemana, kita tahu kita mau bikin ini jadi over boleh nggak? Boleh. Kita pengen bikin ini jadi under boleh nggak? Boleh. Itulah kenapa ada foto high key dan foto low key gitu kan. Foto high key itu kan sebenarnya overexposure gitu. Foto low key juga overexposure gitu. Jadi asal kita tahu. Nah, saat ini memang fotografi mahal, betul kata Om Chris. Cuman pada dasarnya saya ulang lagi, kalau memang kita ingin terbiasa motret dan ingin kita melatih sense kita dalam motret, resikonya ya ada. Tiap hari kita harus motret. Nah, gimana biar tiap hari kita motret? Berarti kita minimal mesti punya, saya ulang lagi, kamera, lensa, baterai, memori. Sudah. Wah, gimana ngeditnya? Jangan dulu mikir ngedit. Motretnya aja dulu gitu. Motretnya aja dulu. Bagaimana prosesnya? Tinggal jepret kan, nyalain, jepret. Sekarang asal tahu apa yang mau kita foto, alat sudah ada, sisanya tinggal kemauan kita untuk berjalan, bangkit, bergerak, melangkah ke depan atau mungkin ke samping kanan kiri atau ke belakang, menajamkan mata. Ini keren nggak ya saya foto? Tinggal itu, intinya usahakan tiap hari jepret, usahakan tiap hari motret. Itu sih Om. Ini ada pertanyaan dari Willy Lesmana.
Saya bacakan ya. Sorry mau tanya Kakak Adit. Kalau foto street dari Google Street View itu termasuk foto kreatif atau tidak? Atau termasuk plagiat? Pertanyaan dari Willy Lesmana. Mengerti nggak, Dit, pertanyaannya? Google Street. Yang dari Google Map itu ya? Google Street View. Google Street View itu yang dari atas banget itu. Jadi kan kalau sekarang kan teknologi yang sekarang kan kamera itu kan jadi si Google bisa akses kamera CCTV yang ada di jalan, jadi dia bisa pantau tuh kan biasanya begitu kan, jadi terus bisa dijepret dari komputer. Willy mana Willy? Kalau itu mohon dikoreksi kalau ada kesalahan dengan pertanyaan. Ya itu kan terakhir-terakhir kan ada fotografer dari Indonesia yang ngikutin fotografer luar tuh yang dapat WordPress itu loh. WordPress Award itu loh. Foto dari Google Street View. Terus mengaku-ngaku ya itu fotonya dia gitu. Itu termasuk kreatif atau tidak? Atau termasuk plagiat? Saya tahu berita itu, saya baca beritanya ya, saya nge sekarang. Kalau bahasa itu foto kreatif Om Wil, tapi kreatifnya kebablasan. Itu kreatif loh, betul, itu kreatif, tapi kreatifnya kebablasan. Maksudnya gini, esensi dari fotografi adalah kedekatan kita dengan alat dan objeknya. Itu esensi. Esensi dari fotografi adalah dari kita motret. Silakan tanya Om Robert atau siapa di yang Sandi, Sandi masih ada nggak ya? Udah. Masih. Edo tuh street tuh Edo. Sandi udah live ada perlu. Oh. Menjebak itu pertanyaan. Kalau menjebak nanti kena denda ya. Kedekatan kita dengan alat yang kita pakai dan objek yang akan kita foto. Buat saya itu gitu. Kalau kita manfaatin CCTV atau kita apa dan lain-lain, buat saya itu kreatif nggak? Kreatif, tapi kebablasan kreatifnya gitu. Layak nggak untuk jadi sesuatu yang diapresiasi tinggi di salah satu lomba? Kalau buat saya enggak ya gitu. Tidak. Ya mungkin bahasan ini jawabannya akan jadi satu kontroversi, cuman itu tadi kreatifnya kebablasan Om Wil kalau buat saya. Gitu. Kalau sama drone apa bedanya? Apanya? Kalau moto pakai drone sama Google View, Google Street itu bedanya di mana? Hampir sama apa enggak? Kalau buat saya pakai drone sedikit lebih berat. Oke, pertanyaannya lagi, gimana virtual photoshoot? Tadi ngomongin drone kan? Virtual photoshoot. Virtual photoshoot. Nah, ya mirip-mirip Google Photo Street itu loh. Nah, itu gimana lagi itu? Pengetahuan. Kalau sepengetahuan saya kan Google Photo Street itu mobil yang keliling-keliling kan. Ada supirnya yang nyetir ya kan. Jadi dia yang menentukan arahnya. Sedangkan kalau drone kan biasanya pilot dan si fotografernya jadi satu. Betul nggak, Will? Betul. Kalau foto pakai drone itu masih istilahnya pilotnya yang jadi fotografernya, dia yang menentukan angle-nya, menentukan exposure-nya kan di remote kan. Itu sih masih sah lah. Cuma kalau misalnya yang Google Street View itu kan kalau saya lihat itu kan fotonya udah ada di server. Berarti itu udah hasil karya orang lain dong. Iya, masih betul. kayak supir yang bawa kameranya gitu. Nah ini entah itu di screen capture atau di foto pakai handphone ke monitor komputer. Terus dengan bangganya orang itu upload di sosial media bahwa itu fotonya foto dia gitu. Dengan mengikuti gaya si fotografer yang menang WordPress Award itu gitu. Pak, apa namanya? Ya inilah kalau kebablasan dalam berkreativitas yang ada saat ini. Karena media sosial, tingkat apresiasi yang kita inginkan itu jadi luar biasa melonjak Om Wil. Yang dikejar bukan apresiasi terhadap karya, tapi apresiasi terhadap
follower, apresiasi terhadap like, apresiasi terhadap view. Kalau nggak salah pernah dibahas kok di grup PAF, ada beberapa ambasador yang ditarik cuman gara-gara follower gitu. Nah, kalau memang ini yang dikejar sama fotografer saat ini, masuk ke medsos dan lain-lain yang ngejar follower, akan ada saatnya dia hancur dengan sendirinya kok. Kalau dulu tuh yang saya tahu untuk bisa diakui di salah satu brand, untuk jadi brand ambassador salah satu merek kamera, wah itu perjuangannya luar biasa gila gitu. Kalau sekarang ini saya alamin, saya nggak usah sebut brand mereknya, nawarin dan nyuruh saya bikin follower Instagram 12.000. Nanti dapat free, mau kamera apa? Saya bilang, oh nggak mau, ngapain? Wah, biar keren Kang sekarang, biar kekinian gitu. Nggak mau gitu. Karena ya itu bukan saya gitu. Saya lebih baik nggak di-endorse deh daripada harus gitu-gituan. Nah, cuman sisi positifnya media sosial adalah ini jadi ajang kita untuk pajang karya setiap hari. Sisi negatifnya, tingkat rasa selebritas seseorang akhirnya jadi ketinggian gitu. Dan inilah yang memunculkan beraneka ragam kejadian-kejadian luar biasa sekarang gitu. Bikin sesuatu yang aneh-aneh, yang akhirnya sudah tidak layak gitu. Dulu sempat heboh selfie di atas gedung tanpa pengaman. Banyak yang ngikutin. Cuman buat apa sih? Cuman buat jadi endorsement. Cuman buat hal-hal yang meningkatkan sisi selebritas seseorang gitu. Nah, intinya kalau buat saya drone masih ada. Karena dulu ada aerial fotografi loh dulu. Saya sempat ngalamin naik pesawat, motret dari atas gitu. Nah, drone kan mengganti itu semua jadi sangat ringkas, sangat mudah kita bawa. Buat saya sih wajar-wajar aja kalau drone. Cuman kalau yang Google Map ini, ya apa tadi namanya? Google Street View. Street View ini kebablasan kalau kata saya. Kalau buat saya ya gitu, kalau buat saya. Gitu. Kalau tadi apakah virtual foto maksudnya? Halo, Ika. Iya. Kan sekarang tuh lagi heboh juga tuh virtual foto ya, berhubung kan kita tuh lagi nggak bisa ketemu sama model atau siapapun yang kita foto. Nah, menurut Kang Adit tuh gimana itu virtual photoshoot itu? Virtual photoshoot yang saya tahu, kita seperti ini dengan modelnya entah ada di mana, terus kita motret layar kan? Ya, betul. Betul. Dan kita punya penuhnya sebetulnya untuk mengalahkan si model sebetulnya. Ya. Ya kan? Kalau buat saya itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Toh virtual photoshoot pada akhirnya lebih ke arah profile tanda kutip ya, lebih ke arah foto untuk profile gitu. Dan kayaknya nggak mungkin deh foto travel pakai virtual. Mungkin nggak Om Robert? Mungkin aja kalau pakai Google Street View. Balik lagi. Enggak. Jadi virtual photoshoot kalau buat saya sih masih sah-sah saja. Itu sebetulnya kalau bahasa itu bentuk kreativitas bukan? Iya. Tapi itu adalah kreativitas yang terbentuk karena masa sulit ini gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak tahu mau ngapain. Bayangin loh, 3 bulan kita nggak kemana-mana. Gatal dong gitu kan, pengen motret gitu, pengen ngapain. Nah, akhirnya muncul seperti ini gitu. Kayak ini kita bikin workshop seperti ini gitu. Dengan webinar, dengan dan lain-lain. Itu kan terjadi karena keadaan kembali normal, mungkin itu hilang gitu.
Tapi yang membuat semuanya jadi kebablasan, yang tadi saya bilang, manusia itu pada dasarnya ingin diapresiasi, ingin dihargai. Nah, ada satu titik level, tanda kutip, selebritas di diri manusia, yang kadang akhirnya menjadikan sisi selebritas ini di atas yang lain, gitu. Muncullah kejadian-kejadian heboh yang kita lihat saat ini, dalam bentuk apapun ya, saya nggak ngomong fotografi, maksudnya Ferdian Paleka lah, atau siapalah itu, dibikin heboh dan lain-lain ya karena ingin jadi selebritas, ingin diakui, intinya itu. Tapi kalau kayak virtual photoshoot via laptop dan lain-lain, kalau buat saya itu wajar-wajar aja kok, karena memang terbentur dengan keadaan yang sekarang yang memang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu Om. Oke. Sip. Kita tidak terasa jam nih ya. Kita buka jam berapa sih, Dit? Jam buka puasa jam berapa hari ini? 17.47. 17.47, Om. Oke, masih ada 15 menit kurang lebih ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sok silahkan nih, mumpung masih ada waktu yang ingin bertanya. Ayo. Ini mau info sedikit ya. Ini Zoom-nya sampai 20.30. Jadi kalau misalnya mau buka dulu baru lanjut dulu silahkan. Saya ngasih waktu 4 jam untuk buka roomnya. Pertanyaan dari dari Edo atau statement ini nih, sorry. Pertanyaan apa statement? Oh, kelihatannya keterangan tambahan mengenai copyright dari Google Street itu ya. Google Street. Ya, oke. Itu kita bisa baca. Pertanyaan Edo adalah apakah IPC kreatif dan kreatif owner. Oke, itu hanya keterangan tambahan dari Edo. Terima kasih Edo sudah memberi keterangannya. Oke, teman-teman yang lain gimana nih? Ada yang mau tanya lagi nggak? Lagi nggak ada mic, nggak apa-apa. Boleh ditulis, nanti kan itu note for everyone, jadi semua bisa baca. Oke, teman-teman yang lain? Malu-malu kayaknya. Nah, itu ada pertanyaan dari Fani. Kang, awalnya jadi komersial fotografer gimana? Boleh sharing pengalamannya nggak? Awalnya jadi komersial fotografer gimana? Gimana ya ceritanya? Awalnya jadi komersial fotografer. Jadi saya basic awalnya sebetulnya dari seni rupa, dari desain grafis gitu. Jadi saya dikenalkan ke dunia fotografi sekitar tahun 98. Saya dibawa ke PAF sama pas gitu ya gitu. Nah, tapi minat untuk jadi komersial fotografer belum pada saat itu gitu. Jadi saya masih intinya saya masih grafis lah. Saya ikut pembangunan BEC, saya ikut pembangunan di Baru buat billboard dan lain. Sampai saya kerja di majalah di Jakarta gitu. Nah, tahun 2005 saya kerja di majalah Meka di Jakarta sampai 2006. Nah, ketika saya pulang ke Bandung, mau nggak mau saya cari kerjaan, dan di situ akhirnya udahlah, kayaknya dari foto ini bisa menghasilkan uang gitu. Nah, dari situ akhirnya saya coba bikin portofolio. Saya motret sendiri. Hampir 2 tahun saya bikin portofolio, 2006 sampai 2008.
Di 2006 juga bulan Mei saya masuk PAF, resmi mendaftar jadi anggota. Mulai pelan-pelan, di situ mulai pelan-pelan sampai masuk satu kerjaan dari Pertamina waktu itu di Bali. Waktu itu ngerjain Pertamina di Bali. Dan hasil gimana saya dapat Pertamina di Bali dari portfolio yang saya buat 6 sampai 2008 gitu. Saya caranya dari jadi Arum, jadi Arum motret, hasil dia foto sendiri, dia bikin kalender, dia bagi-bagi ke perusahaan-perusahaan kalendernya gitu. Di kalender itu ada tulisan nama dia, alamat dia dan lain-lain. Nah, saya juga mencoba mengikuti cara itu. Tembuslah di Pertamina. Kerjaan Pertamina juga waktu itu bukan foto iklan sebetulnya. Itu lebih ke arah foto bos-bos lagi main golf, saya fotoin. Ada yang masih ingat, itu saya pernah masukin foto di salah satu foto bulanan tahun 2008 gitu atau 2009. Jadi intinya dari arah sana. Nah, cuman saya beranikan diri buat tanda kutip menjual saya ke orang-orang Pertamina itu. Nah, tahun 2009 akhirnya saya dapat kerjaan dari mana salah satu perusahaan motor. Ya saya akui di situ meledak. Nah, pada saat itu di era tahun 6 sampai 2012 bisa dibilang itu masa komersial dan videografer. Karena 2012 ke sini sudah mulai muncul DSLR yang bisa ambil video. Kamera sudah mulai ringkas. Job-job kita mulai tergeser sama anak-anak muda, sama yang lain-lain lah. Nah, kenapa saya mengambil komersial fotografi? Karena yang utama kalau saya boleh jujur, memang cari uang dari fotografi, cari uang dari fotografi, dan saya sangat suka fotografi. Ketika bisa melihat karya kita dipajang di salah satu majalah, atau karya kita tayang di TV, atau kita lihat karya kita tayang di billboard, itu rasanya nggak bisa dibayar. Dan saya bahagia melihat karya saya diapresiasi banyak orang. Tanpa orang perlu tahu siapa dan bagaimana saya. Minimal, itu fotonya keren ya. Nah, orang nunjuk foto itu keren, yang dia tunjuk itu foto saya, dan saya tahu itu, dan saya nggak perlu bilang itu gua loh yang motret, nggak. Dan buat saya itu perasaan yang luar biasa gitu buat saya gitu. Jadi itu apa saya memilih memutuskan saya pengen jadi komersial fotografer gitu sampai sekarang. Gua masih lama kan ya. Lanjutlah Om Kris. Lanjut aja kan kalau mau lanjut. Kalau mau buka juga boleh. Ada lagi yang mau bertanya atau mau break dulu aja Kak? Nanti lanjut habis atau gimana? Saya ngikut rules-nya aja deh. Gini, materinya masih banyak nggak Kang Adit? Sebetulnya kalau materi mah sambil berjalan sih Om. Sambil berjalan ya. Oke. Ini teman-teman coba saya tanya dulu. Masih ada yang mau nanya lagi nggak atau ingin sesuatu tambahan? Ayo. Ngomong-ngomong soal PAF, ya saya berterima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah join di acara ini, juga narasumber Kang Adit yang sudah menyediakan waktu untuk hari ini. Oke, mudah-mudahan
kita juga PSBB masih lama sampai tanggal 29, tapi minggu depan tuh kan kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri ya, tanggal 25 ya. Tanggal 25 kita sudah itu, tapi sesudahnya saya yakin banyak teman-teman yang tetap masih stay at home. Jadi nanti acara seperti ini akan kita bikin lagi pastinya. Ya, tapi karena kita acaranya PAF, jadi saya mungkin akan mengundang pembicara dari luar sekali-kali aja, tapi saya ingin memperkenalkan fotografer-fotografer yang sudah ada di PAF. Ya, banyak kok yang karya-karyanya, terus proses-proses berkaryanya bisa kita sharing di sini, di acara seperti ini. Ya, nanti mudah-mudahan saya menunggu usul dari teman-teman, kira-kira siapa yang ingin ditampilkan. Nah, Kang Adit ini adalah pertama kali nih acara PAF yang webinar ini kita bikin sebagai pembicara, jadi terima kasih sekali. Oke, lanjut lagi ke acara. Ayo, siapa yang masih mau tanya? Kalau nggak ada, kita break dulu untuk yang teman-teman mau buka puasa ya tentunya ya. Ayo, jangan malu-malu, siapa yang mau tanya? Adit, Oi, siap. sekarang lagi proyek apa? Kalau dalam keadaan seperti ini, COVID ini. Sekarang lagi project apa? Saya mau teratin tangan sekarang. Oke. Sip. Komedi. Mastiin aja kan COVID ini pengaruhnya kepada fotografer komersial kan kayaknya sangat efek ya. Kita kegiatan banyak yang dibatasi atau yang di-pending gitu. Berarti COVID kena juga kita ya, Kang Adit. Bisa-bisa ini sama COVID. Oke, Kang Adit. Cuma nanya aja. Oke? Sukses. Kan dari fotografi ya memang sekarang ada job shifting gitu. Job shifting dia, jadi ya kita mau nggak mau juga ya gimana caranya harus survive tetap untuk supaya dapur tetap ngebul kan ya Kang Adit ya. Apa aja yang kita bisa kerjain selama masih sih saya rasa oke. Begini, untuk acara karena tidak ada yang tanya lagi Kang Adit, nanti mungkin kita sudahi dulu acara hari ini ya karena ini pada live karena mungkin memang ingin sama keluarga ingin buka puasa. Ini ada pertanyaan dari Chris kok nggak kedengeran. Wah, yang lain denger nih. Sugi, maaf, punten. Jadi Kang Adit ada penutup dulu nggak nih? Sok silakan untuk penutup. Intinya begini ya. Jangan pernah menyesal mengenal fotografi gitu. Jangan merasa wah rugi saya kenal fotografi, jangan. Berbanggalah kita pernah mengenal fotografi gitu. Kenapa? Karena hanya fotografi satu-satunya media terpesan di dunia ini yang mampu memberikan waktu. Dan kita menjadi salah satu dari itu. Kalau buat saya itu sih. Oke, terima kasih banyak Dit ya. Mungkin next Adit yang jadi moderator, saya jadi penonton. Jadi nanti saya minta bantuannya untuk Kang Adit jadi moderator. Oke, teman-teman, sekian dulu acara. Bagi yang ingin berbuka puasa ya, nanti kita ketemu lagi nanti secara akan diumumkan. Rencananya sih Sabtu ini kita ada acara, tapi nanti pembicaranya sama Ika di confirm dulu sedia apa enggak atau maksudnya ada waktu apa enggak ya. Untuk Sugi yang join nih, selamat ya via gold medalnya dari Hispa tuh luar biasa, pertahankan prestasinya ya. Viva PAF semua, selamat sore. Kita jumpa lagi di acara berikutnya. Mudah-mudahan bisa langsung hari Sabtu ini. Kangen nih lihat teman PAF semua ya. Bye. Thank you. Bye semua. Thank you semua. Bye semua. Oke. Bye, semua. Dah.